Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Bagi sahabat yang sering menyimak cerita-cerita tentang Satrio Piningit, tentu tidak asing lagi dengan ilmu tertinggi Satrio Piningit. Ilmu tersebut adalah ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Ilmu apakah itu sebenarnya? Berikut admin akan sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Ilmu tertinggi Satrio Piningit itu senada dengan puncak dari keilmuan Jawa. Nama dari ilmu itu adalah Sastra Jendra Hayuningrat, satu ilmu yang menjelaskan tentang rahasia alam semesta yang tidak bisa diketahui oleh sembarang makhluk, baik di daratan, lautan maupun angkasa raya. Ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini sesungguhnya berasal dari Tuhan yang isinya merupakan wejangan berupa mantra sakti untuk keselamatan dari unsur-unsur kejahatan di dunia. Ilmu ini juga merupakan rahasia dari agama dan dapat menyelamatkan siapapun, manusia dan alam semesta dari berbagai mara bahaya. Lalu dari sudut pandang bahasa, maka kata Sastra Jendra Hayuningrat itu berasal dari kata sastra, berarti tulis, ilmu atau kitab. Jendra yang berarti milik raja atau diidentikan dengan Tuhan, dan Hayuningrat yang berarti keselamatan umat dan dunia semesta. Sehingga dari kata-kata itu, maka bisa disimpulkan bahwa Sastra Jendra Hayuningrat itu berarti ilmu dari Tuhan yang berguna untuk keselamatan manusia dan alam semesta. Dari sudut pandang kebatinan Jawa, maka makna dari ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini dituangkan dalam berbagai falsafah, diantaranya 1. Ngilmu wadining bumi kang sinengker hyang jagat pratingkah. Ilmu rahasia dunia atau alam semesta yang dirahasiakan atau berada dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pangruating barang sakalir, dapat membebaskan dan menyelamatkan segala sesuatu. 3. Kauruh ton wonten malih, tiada ilmu pengetahuan lain lagi yang dapat dicapai oleh manusia. Keempat, pungkas-pungkasaning kauruh, atau ujung dari segala ilmu pengetahuan atau setinggi-tingginya ilmu yang dapat dicapai oleh manusia atau seorang sufi. Kelima, sastradi, ilmu yang luhur. Jadi ilmu Sastra Jendra Hayuningrat atau lebih lengkapnya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu adalah sebuah ilmu yang menjadi kunci bagi seseorang untuk dapat memahami isi dari indera loka, pusat tubuh manusia, yang berada di dalam rongga dada, yaitu pintu gerbang atau kunci rasa sejati yang bersifat gaib. Maka dari itu, ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini adalah sebagai sarana atau pemusnah segala bahaya, sebab segalanya sudah tercakup di dalam ilmu sastra utama ini, puncak dari segala macam ilmu. Ya, dahulu kala saat raksasa atau segala hewan seisi hutan mengetahui arti dari Sastra Jendra, mereka akan terbebas dari segala petaka, sempurna kematiannya, sementara ruhnya pun akan berkumpul dengan ruh golongan manusia linui atau mumpuni. Sementara manusia yang telah sempurna dalam menguasai ilmu Sastra Jendra Hayuningrat ini, apabila ia mati, maka ruhnya akan berkumpul dengan para dewa dan orang suci. Ilmu Sastra Jendra Hayuningrat disebut juga dengan Sastra Ceto, suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, dan keagungan, akan kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu ilmu Sastra Jendra ini disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh alam semesta beserta perkembangannya. Jadi tugas dari ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu ini ialah sebagai jalan atau cara untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Sahabat yang saya muliakan, dahulu untuk mencapai tingkat hidup yang demikian itu, manusia harus menempuh berbagai persyaratan atau perilaku khusus. Dalam hal ini berarti suksma, jiwa dan rasanya juga harus bisa manunggal atau menyatu. Adapun di antara caranya adalah sebagai berikut. 1. Ngerowot, hanya makan sayuran tanpa garam atau gula dan cukup minum air putih. 2. Mutih, hanya makan nasi tanpa lauk pauk yang berupa apapun juga, termasuk garam dan gula. Boleh minum air, itu pun harus terus dikurangi volumenya. 3. Sirik, menjauhkan diri dari segala macam urusan keduniawian. 4. Ngeblank, tidak makan atau minum apa-apa sama sekali atau berpuasa dan tidak tidur selama kurun waktu tertentu. Di sini seseorang juga melakukan semedi atau meditasi. 5. Patigeni, tidak makan atau minum apa-apa sama sekali atau berpuasa. Ditambah dengan tidak tidur dan tidak terkena cahaya, api atau matahari dalam kurun waktu tertentu. Lalu selama melakukan patigeni ini seseorang juga terus bersemedi atau meditasi.
6. Tapa brata. Setelah kelima laku tirakat di atas dijalani dengan tekun, selanjutnya seseorang baru akan siap melakukan tapa brata secara terus-menerus tanpa makan, minum, dan bergerak di suatu tempat khusus. Biasanya di alam bebas seperti goa, puncak gunung, hutan, dan air terjun. Pada saat semedi itulah jika ia berhasil, seseorang akan mendapatkan ilham atau wisik gaib. Selain itu, ada beberapa hal yang juga harus dilakukan apabila seseorang ingin mencapai tataran hidup yang sempurna. Semuanya harus dilakukan dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran, alias tanpa ada paksaan atau karena ajakan seseorang. Adapun diantaranya yaitu 1. Tapaning jasad. Sikap ini berarti mengendalikan atau menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatannya. Di sini seseorang seharusnya jangan merasa iri, dengki, sakit hati, atau menaruh dendam kepada siapapun. Segala sesuatu itu, baik ataupun buruk, harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. 2. Tapaning hawa nafsu. Sikap ini berarti mengendalikan hawa nafsu atau sifat angkara murka yang ada di dalam diri pribadi. Pada tahap ini seseorang itu hendaknya selalu bersikap sabar, ikhlas, murah hati, berperasaan mendalam, tenggang rasa, welas asih, suka memberi maaf kepada siapapun, juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ia juga sudah bisa memperhatikan perasaan secara sungguh-sungguh dan berusaha sekuat tenaga ke arah ketenangan atau henang, yang berarti tidak dapat diombang-ambingkan oleh siapa atau apapun juga, serta berada dalam kewaspadaan atau hening. Ketiga, tapaning budi. Sikap ini berarti selalu mengingkari perbuatan yang hina, tercela, dan segala hal yang bersifat tidak jujur atau munafik. Pada tahap ini seseorang itu harusnya sudah berbudi pekerti yang luhur, memiliki sopan santun, sikap rendah hati dan tidak sombong, tidak pamer dan pamrih, serta selalu berusaha untuk bisa berbuat baik kepada siapapun. 4. Tapaning sukma. Sikap ini berarti memenangkan jiwanya. Jadi pada tahapan ini hendaknya kedermawanan seseorang itu diperluas. Pemberian sesuatu kepada siapapun juga harus berdasarkan keikhlasan hati, seakan-akan sebagai persembahan khusus, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi siapapun. Singkat kata, ia tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. 5. Tapaning cahyo. Sikap ini berarti seseorang itu selalu eling dan waspada, ingat dan waspada, serta mempunyai daya meramal atau memprediksikan sesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk, karena keadaan cemerlanglah yang dapat mengakibatkan penglihatan yang serba samar atau tidak jelas, dan saru, tidak baik, tidak sopan, tidak tepat, atau tercela menjadi jelas. Lagi pula setiap kegiatannya harus selalu ditunjukkan untuk kebahagiaan dan keselamatan umum, jauh dari urusan materi duniawi. 6. Tapaning gesang. Sikap ini berarti selalu berusaha sekuat tenaga dan hati-hati untuk bisa menuju pada kesempurnaan hidup. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang sudah melalui kelima jenis tapa sebelumnya, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa di sini adalah yang paling utama, mengingat hanya dari Tuhanlah kebenaran yang mutlak itu berasal. Sahabat yang saya muliakan, dikarenakan jalan atau cara dalam menguasai ilmu sastra jendra ini berkedudukan pada tingkat hidup tertinggi, maka ilmu ini juga dinamakan sebagai benih seluruh alam semesta. Itu terjadi karena ilmu puncak ini bisa disebut juga sebagai kunci untuk dapat memahami isi dari rasa sejati, di mana untuk bisa mencapainya maka diperlukan sesuatu yang luhur dan perbuatan yang mutlak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ya, rasa sejati itu melambangkan jiwa atau badan halus ataupun nafsu sifat dari setiap manusia, yaitu keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat ke arah yang baik maupun yang buruk atau jahat. Di antara nafsu sifat itu ialah lawamah atau angkara murka, amarah, supiah atau nafsu birahi. Ketiga sifat tersebut melambangkan hal-hal yang menyebabkan tidak teraturnya atau kacau balaunya suatu masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain kesengsaraan, malapetaka, kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat terakhir yaitu mutmainah, nafsu yang baik, dalam arti kata berbaik hati, berbaik bahasa, jujur, dan lain sebagainya, di mana sifat ini akan selalu menghalang-halangi tindakan yang tidak baik. Sahabat, itulah penjelasan singkat mengenai ilmu tertinggi Satrio Piningit atau ilmu tertinggi dari keilmuan Jawa, yaitu ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya bagi admin yang menyampaikan bahasan ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sempurnakan bahasan ini dengan mengucap doa kafarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam santun dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun.